everyone, my name is Sylvia Widyarini with NPM 2441149 from Management Class 24B. Today I would like to present a topic entitled Legal Aspect or Legally in Business. In conducting a business feasibility study, legal aspects play a very important role because they determine whether a business can operate legally and comply with applicable regulation. Throughout this presentation, I will explain the definition of legal aspect, their important objectives, types of business entities, and the licenses required to run a business legally. I hope this presentation can help you understand why legal compliance is essential for business sustainability and success. Let's begin the presentation. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian aspek hukum atau legal aspek. Aspek hukum merupakan salah satu bagian penting dalam studi kelayakan bisnis. Sebelum sebuah usaha dijalankan, perlu dilakukan analisis dari berbagai aspek seperti aspek pasar, aspek keuangan, aspek teknis, dan juga aspek hukum. Aspek hukum berfokus kepada apakah suatu usaha layak dijalankan berdasarkan peraturan yang berlaku. Artinya, bisnis tersebut harus memiliki status hukum yang jelas dan dokumen legal yang lengkap. Selain itu, aspek hukum juga memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan pemerintah. Sebagai contoh, perusahaan harus memiliki izin usaha yang sah, tidak melanggar peraturan lingkungan, serta memenuhi berbagai ketentuan hukum lainnya. Dengan adanya aspek hukum, perusahaan dapat menjalankan kegiatan bisnis secara aman dan terhindar dari masalah hukum di masa depan. Selanjutnya, di sini ada pentingnya aspek hukum dalam bisnis. Pertama, aspek hukum membantu perusahaan menghindari sanksi hukum. Apabila suatu usaha beroperasi tanpa izin yang lengkap, maka perusahaan dapat dikenakan denda, sanksi administratif, bahkan penutupan usaha. Kedua, aspek hukum berfungsi untuk melindungi bisnis. Ketika terjadi sengketa atau permasalahan hukum, perusahaan yang memiliki legalitas lengkap akan lebih mudah memperoleh perlindungan hukum. Dan yang ketiga adalah legalitas usaha dapat meningkatkan kepercayaan dari pelanggan, investor, maupun mitra bisnis. Mereka akan lebih yakin bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki status hukum yang jelas. Dan yang terakhir adalah aspek hukum mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Dengan memenuhi seluruh ketentuan hukum, perusahaan dapat berkembang dengan lebih stabil dan terhindar dari risiko yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis. Selanjutnya ada tujuan analisis aspek hukum. Tujuan yang pertama adalah menilai kelayakan hukum suatu usaha. Analisis ini dilakukan untuk memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tujuan yang kedua adalah untuk memastikan seluruh perizinan telah lengkap. Sebelum bisnis mulai beroperasi, seluruh dokumen yang perlu dilakukan harus dipersiapkan dan disahkan oleh pihak yang berwenang. Dan tujuan yang ketiga yaitu mengidentifikasi risiko hukum. Dengan melakukan analisis sejak awal, perusahaan dapat mengantisipasi berbagai masalah hukum yang mungkin muncul di kemudian hari. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk menentukan bentuk badan usaha yang tepat. Pemilik usaha perlu memilih bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnisnya, seperti PT, CV, firma, atau bentuk usaha lainnya. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis badan usaha. Yang pertama adalah usaha perseorangan atau sole proprietorship, yaitu usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Lalu yang kedua ada firma atau partnership, yaitu usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Yang ketiga adalah CV atau communautaire fellowship, yaitu badan usaha yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang keempat adalah PT atau perseroan terbatas, yaitu badan usaha yang modalnya terbagi dalam bentuk saham dan memiliki tanggung jawab terbatas. Dan yang terakhir adalah koperasi, yaitu badan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya melalui prinsip kerjasama. Setiap badan usaha memiliki karakteristik, kelebihan, dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, pada slide selanjutnya ada jenis-jenis izin usaha. Yang pertama ada NIB atau nomor induk berusaha. Lalu yang kedua ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak.
Yang ketiga ada CIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. Yang keempat ada TDP atau Tanda Daftar Perusahaan. Dan yang terakhir ada dokumen tersebut merupakan bagian penting dari legalitas usaha yang harus dimiliki agar perusahaan dapat beroperasi secara sah. Saat pemerintah Indonesia telah mempermudah proses perizinan melalui sistem OSS atau Online Single Submission, melalui sistem tersebut, pelaku usaha dapat mengurus berbagai dokumen secara online dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, ada beberapa izin pendukung yang penting untuk dimiliki. Yang pertama ada izin lokasi, lalu yang kedua ada izin lingkungan, yang ketiga ada IMB atau PBG, yang keempat ada sertifikasi halal. Including legal aspect are one of the most important elements in a business feasibility study. They help business comply with regulation, avoid legal problem, gain public trust, and ensure long-term sustainability. Closing the rights business entity, the obtaining the necessary licenses are essential steps before starting any business operation. Through this presentation, we can understand the legal completion is not only a legal obligation, but also an important strategy to support business growth and success. Thank you very much for your attention. Bye.